Bayangkan sebuah pagi yang sunyi, jam dinding berdetak pelan lebih keras dari biasanya. Di sudut rumah sederhana, seorang pensiunan duduk lama di tepi ranjang, memandangi dompet yang tak lagi sering dibuka, bukan karena lupa, tapi karena setiap kali dibuka, pertanyaan yang sama selalu muncul. Cukupkah sampai akhir bulan ini? Bukan untuk liburan, bukan untuk kesenangan, tapi untuk makan listrik, obat, dan sedikit? Bantuan untuk cucu yang sebentar lagi bayar sekolah, inilah kenyataan yang kini dihadapi banyak pensiunan ASN, TNI, dan Polri di negeri ini. Dan kenyataan ini tidak muncul tiba-tiba, ia tumbuh pelan-pelan tanpa suara. Sampai suatu hari terasa sangat menekan. Dulu saat masih aktif bekerja, gaji bulanan mungkin terasa cukup, ada kepastian, ada ritme setiap tanggal tertentu. Rekening terisi, tapi setelah purna tugas, semuanya berubah, pendapatan berhenti tumbuh, sementara harga kebutuhan hidup tidak pernah mau berhenti. Naik listrik, naik air, naik obat, naik. Biaya rumah sakit naik, bahkan sekadar beras dan minyak goreng pun tidak lagi seremah dulu di tengah kondisi seperti ini. Gaji pensiun yang tetap, yang tidak bergerak secepat inflasi, perlahan-lahan kehilangan daya belinya, dan disinilah kegelisahan mulai muncul. Banyak pensiunan tidak mengeluh, terang-terangan mereka diam, mereka tersenyum di depan anak dan cucu. Tapi di dalam hati, pertanyaan besar terus berputar. Apakah tabungan cukup? Apakah kalau sakit nanti masih bisa berobat? Apakah harus mulai mengurangi makan daging? Apakah harus menunda kontrol kesehatan? Bahkan ada yang diam-diam, menjual perhiasan, menjual motor lama, atau menggadaikan barang berharga hanya untuk bertahan. Ini bukan cerita, satu dua orang ini adalah cerita ribuan keluarga di seluruh Indonesia sekarang. Coba pikirkan lebih jauh, ketika ekonomi nasional melambat, ketika kredit seret, ketika daya beli masyarakat turun, siapa yang paling pertama merasakan dampaknya? Bukan mereka yang masih produktif dan punya banyak pilihan, justru mereka yang sudah selesai bekerja, mereka yang hidupnya bergantung penuh pada penghasilan tetap bulanan para pensiunan. Mereka tidak bisa menambah jam kerja, tidak bisa mencari pekerjaan tambahan dengan mudah, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Inilah sebabnya setiap kebijakan ekonomi negara, sekecil apapun, selalu berdampak besar bagi para purna bakti. Dan di tengah kegelisahan yang nyata ini, sebuah keputusan besar akhirnya diambil. Keputusan yang dalam seni hanya dibicarakan di ruang tertutup kini mulai muncul ke permukaan, dana ratusan, Ridenza, yang selama ini mengendap, tidak bergerak, tidak mengalir, akhirnya diputuskan untuk digerakkan. Presiden Prabowo Subianto menyetujui langkah yang oleh banyak ekonom disebut sebagai langkah berani, bukan keputusan populis jangka pendek, tetapi langkah strategis yang bisa mengubah arah ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yuda Sadewa dalam rapat kerja dengan DPR mengungkapkan fakta yang jarang diketahui publik. Sekitar 20 dana negara dipindahkan dari Bank Indonesia ke perbankan nasional, khususnya bank-bank BUMN. Dana ini tidak boleh lagi diam, tidak boleh hanya tersimpan rapi di neraca bank sentral. Uang ini harus bekerja, harus mengalir, harus menjadi kredit, harus menyentuh sektor real. Apa artinya bagi Anda para pensiunan? Artinya harapan. Harapan bahwa ekonomi yang selama ini terasa kering bisa mulai dibasahi kembali, harapan bahwa UMKM bisa bergerak, harapan bahwa lapangan kerja bertambah, harapan bahwa daya beli masyarakat naik, dan ketika daya beli naik, tekanan harga bisa berkurang. Ketika harga lebih stabil, gaji pensiun yang selama ini terasa sempit bisa kembali bernafas. Inilah benang merah yang sering tidak dijelaskan secara gamblang kepada publik, namun dengarkan baik-baik. Setiap harapan selalu punya syarat dana. 2.000 ribu ini bukan jaminan otomatis. Kesejahteraan jika salah kelola, jika salah sasaran, jika dana ini hanya berputar di instrumen aman, tanpa menyentuh ekonomi nyata, maka yang paling dirugikan tetap kelompok rentan, dan di antara yang paling rentan adalah para pensiunan. Karena itu keputusan besar ini tidak boleh dilihat sekadar sebagai berita ekonomi. Ini adalah keputusan yang menyentuh langsung isi dapur keluarga purna bakti. Pemerintah sendiri menyadari betul sensitivitas ini. Karena itulah dalam nota keuangan dan prioritas, RAPBN 2026 disebutkan secara jelas target penyelesaian penyesuaian kesejahteraan termasuk realisasi kenaikan dan rapel pensiun yang selama ini ditunggu. Tunggu tenggatnya bukan samar, bukan kata segera ya, tapi paling lambat 30 Januari 2026. Ini bukan sekedar pernyataan lisan, ini tercantum dalam dokumen resmi negara. Pertanyaannya sekarang, apakah mekanisme yang sedang dibangun cukup kuat untuk mengejar target itu? Apakah aliran dana, sistem perbankan dan kebijakan fiskal saling mendukung, atau justru saling menunggu? Disinilah banyak pensiunan mulai gelisah, karena di atas kertas terlihat rapi, ya tetapi di lapangan seringkali berbeda. Dan kekhawatiran, ini wajar mengingat pengalaman masa lalu.
di mana banyak janji baik yang realisasinya berjalan lambat. Karena itu malam ini kita tidak hanya bicara angka, kita bicara mekanisme, kita bicara proses, kita bicara siapa yang bertanggung jawab, dan yang paling penting kita bicara dampaknya bagi kehidupan Anda sehari-hari. Jangan anggap enteng satu detail pun karena seringkali nasib sebuah pencairan ditentukan oleh detail kecil yang terlewat. Mari kita masuk lebih dalam. Lala rapat sekejar dengan Komisi DPR, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa dana 2010 reason ini berasal dari saldo anggaran lebih, dan sisa lebih pembiayaan anggaran yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia. Dana ini selama ini aman, stabil tetapi tidak produktif. Presiden Prabowo memberikan persetujuan penuh agar dana tersebut dipindahkan ke sistem perbankan nasional, terutama Himbara. Tujuannya jelas, menghidupkan kembali aliran kredit produktif bank-bank. BOMN tidak akan membiarkan dana sebesar itu menganggur. Mereka harus mencari imbal hasil yang lebih tinggi dari biaya dana yang ditanggung. Artinya mereka terdorong untuk menyalurkan kredit. Disinilah ekonomi mulai bergerak. Kredit ke UMKM, ke sektor manufaktur, ke perdagangan, ke jasa. Setiap kredit yang cair bukan hanya angka di laporan keuangan, tetapi gaji pekerja, pesanan bahan baku, dan perputaran uang di pasar. Ketua Komisi DPR menyoroti visi besar Presiden untuk mencapai APBN yang sehat dan berkelanjutan, bahkan target jangka panjang menuju zero. Defisit mulai dibicarakan. Ini bukan hal ringan untuk menuju ke sana. Ekonomi harus tumbuh, dan untuk tumbuh, likuiditas harus mengalir. Langkah 2010 reason ini adalah salah satu kunci pembuka. Namun prosesnya tidak sederhana. Ada negosiasi suku bunga, ada perhitungan risiko, ada komitmen penyaluran. Pemerintah tidak ingin bank hanya menempatkan dana ke surat berharga negara atau instrumen aman lainnya. Dana harus benar-benar turun ke sektor produktif, karena hanya sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Para pensiunan yang berpengalaman tentu paham, membangun sesuatu yang kokoh tidak bisa tergesa-gesa. Pemerintah juga menyadari hal ini. Karena itu langkah ini dirancang agar berkelanjutan, bukan sekedar efek sesaat, tetapi di sisi lain waktu terus berjalan, dan tekanan hidup para pensiunan tidak menunggu keberhasilan. Kebijakan ini juga bergantung pada sisi permintaan. Kredit besar tidak ada artinya jika tidak ada yang berani meminjam dan berproduksi. Disinilah peran belanja pemerintah menjadi penting. Dengan APBN sekitar MEAU, arah belanja ke produk dalam negeri dan UMKM, bisa menciptakan permintaan nyata. Ketika permintaan ada, kredit terserap. Ketika kredit terserap, ekonomi bergerak. Ketika ekonomi bergerak, daya beli naik. Dan ketika daya beli naik, pensiun terasa lebih berarti. Langkah ini bukan sekedar meredam keresahan sementara. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang. Bisa pemerintah menegaskan komitmen untuk mendengarkan aspirasi para pensiunan, penyesuaian kesejahteraan termasuk rapel, dan kenaikan pensiun ditargetkan selesai paling lambat 30 Januari 2026. Inikah adalah tanggung jawab moral negara kepada mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Namun ada satu hal lagi yang tidak boleh diabaikan. Kesalahan kecil dalam data bisa berdampak besar. Angka salah, satu komponen terlewat, bisa membuat pencairan tertunda. Data Taspen menunjukkan bahwa banyak kasus keterlambatan bukan karena dana tidak ada, tetapi karena masalah administratif. Inilah yang sering tidak disadari oleh para pensiunan. Bayangkan jika hak yang ditunggu bertahun-tahun ternyata tertahan hanya karena data rekening.